Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi. Selamat memasuki ibadah syukur Paskah di hari ini Senin tanggal 13 April 2020. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi di hari ini Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, maka tema khotbah kita ialah kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Dengan subtemanya ialah Kristus bangkit, kehidupan dibaharui. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, titik pusat iman Kristen ada pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap Injil mencatat bahwa peristiwa ini adalah sebagai klimaks atau puncak. Para penulis Injil menjadikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai acuan bagi pertumbuhan gereja atau berjemaat. Gereja sebagai pewaris kerajaan Kristus dan diutus Allah untuk memberitakan, mengajarkan, dan juga pelaksanaan dan penyelenggaraan panggilan dan pengutusan gereja hadir di tengah konteks masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjumpaan Injil, gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya harus mampu menjelaskan pemahaman dan pengakuannya. Dalam hal ini pengakuan imannya tentang Kristus Yesus yang lahir, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah kurang lebih 3 tahun lamanya murid-murid bersama-sama, atau dalam hal ini mereka berjumlah 12 murid. Namun di dalam pembacaan kita di hari ini ternyata murid-murid berjumlah 11 orang. Dan juga di dalam pembacaan kita di hari ini Tuhan Yesus memerintahkan mereka bahwa mereka harus ke Galilea. Ternyata di Galilea merupakan tempat tinggal sebagian besar pengikut Yesus, dan tempat yang paling mungkin bagi orang sebanyak itu tanpa diganggu pihak penguasa. Tuhan Yesus juga secara langsung mau menggenapi nubuatannya tentang mereka harus ke Galilea. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kehadiran Yesus, kebangkitan Kristus, ternyata ada sebagian orang yang percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi juga ada orang atau beberapa orang tidak percaya akan kebangkitan Kristus Yesus pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus dengan perkataannya meyakinkan mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya bahwa Yesus mau meyakinkan mereka bahwa akulah yang diutus sebagai raja pertama untuk menyelamatkan umatnya pada saat itu, kini, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah merupakan sukacita bagi kita semua bahwa kita merasa bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Itu berarti bahwa sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa jangan kita seperti orang-orang atau beberapa orang yang belum mengenal, belum percaya akan kebangkitan yang mereka melihat secara langsung pada saat itu. Saudara-saudara yang diberkati
oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 19 dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amanat inilah yang kemudian dikenal sebagai amanat agung. Amanat agung yang mengandung 3 makna yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang diberkati, kata pergi dan jadikanlah adalah tugas menjadikan sebuah bangsa murid Kristus, adalah merupakan bahwa ini adalah perintah Tuhan, bahwa firman Allah jangan hanya berhenti di Galilea saja, tetapi juga jangan hanya berhenti pada orang-orang Yahudi saja, tetapi firman Injil Kristus harus disebarkan ke seluruh dunia. Bahwa orang yang mendengarkan firman atau berita Injil Kristus itu harus diberitakan, dan orang yang mendengarkannya harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kata menjadi murid di sini berarti mengikut guru dan melakukan kehendaknya. Dengan melakukan kehendak sang guru, diharapkan adanya buah yang ditunjukkan lewat perilaku setiap hari, sehingga orang lain yang melihatnya akan tertarik dan mau menjadi murid Yesus. Perkara pertobatan adalah karya Roh Kudus. Perkara permuridan adalah tanggung jawab murid Kristus. Saudara-saudara, yang kedua adalah mengenai baptisan. Baptislah mereka, ungkapan kata baptislah mereka adalah tanda atau materai bahwa kita telah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Baptisan juga adalah kesaksian atau pengakuan percaya. Menjadi murid Kristus tidak berhenti pada pengakuan dalam hati, tetapi pengakuan kepada publik dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah rumusan lengkap yang harus dipergunakan dengan menekankan ciri Kristus atau ciri Kristen dari baptisan ini dibandingkan dengan bentuk-bentuk penyucian Yahudi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah mengenai ajaran. Kalimat ini adalah kalimat perintah supaya murid-murid melakukan pengajaran-pengajaran kepada semua orang, di mana Yesus telah melakukan ajaran-ajaran dan juga merupakan amanat yang harus disebarkan, sehingga orang yang menerimanya juga percaya atau menjadi percaya bahwa pemberitaan firman, pemberitaan Injil Kristus, ketika orang mendengarnya menjadi percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat mesbah Tuhan ini, saya percaya bahwa kita telah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya percaya sebagai hamba Tuhan, hidup kita juga harus berubah. Hidup kita juga harus berbuah kepada semua orang. Hidup kita juga harus berbuah bagi kehidupan keluarga rumah tangga. Hidup kita juga harus berbuah bagi suami, istri, dan anak-anak. Dan juga dari pemberitaan firman Tuhan ini adalah merupakan amanat agung Yesus Kristus yang harus kita lakukan, yang harus berlaku turun-menurun. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saya adalah murid Kristus.
Karena murid-muridnya yang terdahulu telah memuridkan kita. Tongkat estafet pemuridan kini ada di tangan saudara-saudara dan saya. Apakah tongkat itu akan berhenti perjalanannya di tangan kita? Saudara-saudara, kita menjadi orang beriman. Gereja hadir di tengah-tengah dunia karena untuk Tuhan Yesus. Orang Kristen dan gereja ada bukan saja untuk menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus, melainkan menjadi saksi-saksi Kristus. Tema kita ialah Kristus bangkit, kehidupan dibaharui. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa kebangkitan Tuhan Yesus begitu penting? Karena kebangkitan Tuhan Yesus sekaligus menjadi isi misi Kristen, kuasa yang mendorong misi, dan jaminan janji penyertaan yang pasti. Kristus bangkit memberikan kuasa untuk hidup sebagai murid Tuhan dan untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan bagi penggenapan janjinya kepada para murid dan juga kita di masa kini. Kata firman Tuhan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberikan pesan bahwa kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar, kita tidak usah berpikir panjang. Ketika kita melakukan firman Tuhan ini, apakah yang diberikan Yesus nanti? Ketika kita melakukan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sebagai hamba Yesus Kristus, Tuhan pasti memperhitungkan semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Sama seperti kata Paulus, ia berkata, ketika aku ada aku melihat, dan ketika aku tidak ada aku mendengar. Jemaat hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Maka sebab itu, sebagai hamba Yesus Kristus saya berkata, ketika saya ada saya melihat, dan ketika saya tidak ada saya mendengar. Jemaat Sola Fide, baik Pos Arfai maupun Rindam, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Meskipun dilanda virus corona, tetapi saya percaya di dalam firman Tuhan, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Maka sebagai hamba Tuhan saya percaya kita akan dilindungi oleh Tuhan karena perkataan Tuhan Yesus. Ya dan amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menitipkan pesan, jangan takut menghadapi virus corona, tetapi dengan roh dan hikmat kita menghadapi virus corona ini dengan waspada. Maka saya percaya ketika kita waspada, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan berpegang kepada Injil Kristus Yesus. Siapa yang hidup di dalam Tuhan, dia akan melihat berkat-berkat keselamatan itu. Karena berkat keselamatan itu tidak bisa diberikan oleh siapapun, hanya Yesus Kristus Tuhan yang kita kenal. Hari ini terus kekal dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.